Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pada pagi hari ini, mari kita satukan hati. Kita akan belajar firman Tuhan agar hidup kita makin berguna bagi kita, bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini kami ingin belajar firman-Mu. Berikan bahasa yang sama Tuhan, agar kami dapat menikmati ayat demi ayat yang kami baca dan arti dari ayat tersebut bagi kami dan juga bagi teman-teman kami yang lain. Urapi kami hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, jika kita memperhatikan, setiap orang tua itu memiliki harapan yang besar kepada anak-anaknya. Waktu anak itu kecil atau sering kali kita mendengar orang tua itu punya harapan agar anak-anak saya atau agar anak ini menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang berarti bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa dan negara, dan bagi Tuhan. Kalimat ini seringkali hanya sekedar diucapkan. Apakah anak-anak itu nantinya jadi orang berguna atau tidak tahu. Tetapi kalimat itu selalu dianggap doa dari orang tua, doa dari sahabat, doa dari orang lain supaya menjadi orang yang berarti. Tapi apakah keinginan itu mesti terkabul? Dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya umur, kadang-kadang banyak orang yang tidak berarti, banyak orang yang menjadi pecundang. Oleh sebab itu, mari kalau kepingin memiliki hidup yang berarti, mari kita baca firman Tuhan, lalu kita dalami, lalu kita akan mengikuti apa kata firman Tuhan itu. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat ini sebagai orang Kristen kita telah mendengar puluhan bahkan ratusan kali. Tapi pada pagi hari ini mari kita belajar lagi, kita dalami lagi. Tuhan memberikan modal kepada semua orang, baik itu orang kaya, orang miskin, baik itu orang yang nantinya pinter atau bodoh, begitu lahir dilengkapi oleh Tuhan dengan garam dunia. Maka Tuhan mengatakan jadilah garam dunia. Apakah garam ini dimanfaatkan atau tidak? Apakah garam ini dimanfaatkan dengan tepat atau tidak? Tinggal pengolahan hidup kita. Tinggal pengolahan hidup kita. Tetapi yang namanya garam tetap rasanya sama. Garam yang ada di Indonesia dengan garam yang ada di luar negeri rasanya sama, fungsinya juga sama. Mari kita perhatikan satu persatu apa yang diinginkan Tuhan. Ya, kita mengerti terlebih dahulu. Yang namanya garam itu memiliki arti, bisa digunakan dimanapun dia berada. Hidup akan dikatakan berarti
Kalau hidupnya itu dimanapun tempat, itu menggunakan garam itu. Garamnya dimanfaatkan, garamnya diterapkan. Ya, dalam Filipi 2 ayat 2, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Garam yang pertama itu mampu menempatkan diri dimanapun dia berada. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa. Ini kalau dimanfaatkan kita berguna. Tapi kalau ini orang yang maunya menyendiri, orang maunya menang sendiri, orang maunya, nah garamnya enggak jalan. Hidupnya pasti tidak berarti. Saya seringkali melihat orang yang kayanya luar biasa, rumahnya di benteng tinggi, keluar dengan mobil tanpa pernah memperhatikan tetangga-tetangganya. Apalagi memperhatikan, memberikan salam aja tidak. Berarti dia tidak bisa sehati, dia tidak bisa sepikir, dia tidak bisa sejiwa. Jadi kalau ada perayaan 17 Agustus, ada orang datang untuk memberikan undangan, Pak, nanti kumpul bersama Pak, ada tirakatan. Oh, enggak ada kata sehati, enggak ada kata sepikir. Urusan saya, urusan kamu, urusan kamu. Bagaimana dia mau mengenakkan hidup dalam masyarakat? Gagal. Ya. Kristen bukan demikian. Kristen harus belajar sehati sepikir. Kristen harus belajar satu jiwa. Kristen harus belajar satu kasih. Supaya garamnya ini muncul. Nah, garam muncul untuk bagian kedua, yaitu mengenakkan. Sayur apapun juga, kalau tidak diberi garam, rasanya tidak enak. Bahkan saya pernah memperhatikan istri saya membuat sirup. Sirup itu air gula. Supaya enak, kata istri saya, supaya mantep, diberi garam. Nah, hidup bisa ndak menggarami lingkungan? Bisa ndak hidup kita ini mengenakkan pergaulan di kampung kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita, kalau kita belum bekerja, di sekolah kita, di kampus kita, dimanapun kita berada, bisa mengenakan dalam pergaulan itu tidak. Jangan-jangan begitu kita kumpul dengan teman, kita datang pada teman yang sudah berkumpul, mereka pisah satu dengan yang lain, mereka bubar. Karena apa? Ini tidak bisa menjadi garam. Katanya Kristen, tapi tidak bisa menggarami mereka. Justru menghancurkan pada pertemuan-pertemuan itu. Tuhan katakan, sederhana, jadilah garam dunia. Mengenakkan dimanapun kita berada. Ya, jadi teman-teman kita ini bisa menerima kita. Bisa menerima ide. Bisa menerima gagasan. Bisa menerima persahabatan. Bahkan tanpa kita rasanya hambar. Berarti penggaramannya betul. Berarti orang ini berarti dalam satu pertemuan, dalam satu pertemanan, dalam satu event. Orang ini berarti. Yang ketiga, garam itu fungsinya mengawetkan. Garam itu fungsinya mengawetkan. Contoh, ikan laut ataupun ikan air tawar, begitu ditangkap, supaya awet bagaimana? Ya ditaburi garam. Dijemur, dikasih garam, dijemur sampai menjadi ikan asin.
Ikannya awet, dapat digunakan kapan saja. Ya, karena apa? Tidak busuk. Sama kehidupan kekristenan kita. Tuhan memberikan instruksi, Tuhan memberikan perintah pada kita. Jadilah garam yang mengawetkan gaulanmu. Saat ini marak-maraknya, saat ini banyak orang yang reuni, Bapak Ibu. Reuni. Untuk kumpul kembali teman-teman yang sudah sekian lama tidak ketemu. Kalau kita lihat mereka yang reuni, masih kenal tidak satu dengan yang lain. Karena kita sudah bertumbuh. Waktu teman SMP, wajah kita masih wajah SMP. Sekarang sudah wajah 60-an. Wajah 70-an. Masih kenal enggak? Bagi orang yang garamnya bagus, awet persaudaraannya, awet pertemanannya, bahkan menjadi sahabat yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu kekristenan kita yang diawali dengan sehati sepikir tadi difungsikan di mana menjadi garam yang luar biasa, dapat mengenakkan dimanapun kita berada. Nah, lalu kita sudah menjadi garam, oke. Tapi garam yang bagaimana? Ya, ada berbagai model garam yang dijual di pasar. Yang pertama, garam cetak. Kalau di Jawa namanya garam batan gitu. Ya, seperti batu bata gitu. Cara menggunakannya harus dipukul terlebih dahulu. Nah, banyak orang Kristen yang harus dipukul terlebih dahulu supaya garamnya ini berfungsi. Dipukul dan dipukul. Berapa banyak orang Kristen yang harus terima pukulan berkali-kali, ya, melalui perkataan orang, melalui macam-macam lah. Nggak enak, ya. Asinnya sih asin, tapi nggak enak. Karena apa? Harus dipukul terlebih dahulu. Ada garam yang siap pakai. Ya, garam yang siap pakai. Garamnya lembut, bisa di meja makan, bisa di dapur, bisa dimanapun, tanpa dipukul, tinggal tabur, siap pakai. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang siap pakai, dimanapun kita berada, asik, dimanapun kita berada, enak, dimanapun kita berada, mengawetkan, luar biasa. Sehingga ada kenang-kenangan tersendiri dalam kehidupan kita. Ketemu dengan teman yang sudah sekian puluh tahun, ada kenangan tersendiri yang membuat garam itu menyenangkan. Nah, jadi hati-hati kekristenan kita. Jangan lagi menjadi garam tetapi sudah tidak asin. Kristen itu menyenangkan. Kristen itu mengawetkan. Kristen itu memiliki rasa yang hebat. Tapi kalau garamnya sudah tidak asin, untuk apa? Alkitab katakan dibuang. Ya, dibuang. Diinjak-injak orang, tidak dihargai. Kristen kita dicemooh. Padahal keinginan Tuhan, keinginan semua orang, jadilah orang yang berarti. Walaupun tidak jabatan tinggi, walaupun tidak memiliki kekayaan yang banyak, tetapi tetap berarti di dalam persahabatan, berarti di dalam pertemuan, berarti di dalam keluarga,
Berarti dimanapun kita berada, menjadi orang yang berarti, menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang berfungsi. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau ingatkan kepada kami supaya kami dapat menggarami lingkungan kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Supaya mereka awet, supaya mereka enak, supaya mereka dapat berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapak. Berkati pertemuan kami hari ini dengan dapat mengenang satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah, mari kita bersama-sama memperhatikan pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, alangkah bijaknya kalau kita masih membawa masker, sehingga kalau di tempat-tempat kerumunan kita dapat mengikuti dengan memakai masker. Yang kedua, mari Bapak Ibu, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu untuk ibadah umum atau ibadah raya. Lalu Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan ibadah cabang jam 6 sore, kegiatan ibadah permata jam 6 sore juga. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut, saya harapkan dapat segera mengikuti sehingga kita dapat porsi ibadah lebih banyak. Lalu hari Sabtu ada Youth Revive dengan berbagai macam kreativitas anak muda. Hai anak muda yang belum ikut Youth Revive, ayo datang setiap Sabtu jam 6 sore dan doakan agar ibadah online terus jalan. Doakan supaya kru sehat, supaya kru semangat. Ya, doakan dengan baik. Lalu Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang saat ini kesehatannya terganggu. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Dari atas sampai RT RW, Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan pimpin berkati juga dengan kesehatan kekuatan dari surga. Bapa, Engkau akan pimpin berkati seluruh hidup kami. Kami tetap berdoa untuk ibadah-ibadah kami, Engkau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh mendoakan dan menyatukan iman untuk teman-teman kami yang membutuhkan jamahan. Ibu Gito yang sakit kaki, yang kadang-kadang sesek. Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Ibu Mintarsih yang baru selesai operasi usus. Lalu Bapak Ishak yang sudah sepuh, badannya lemah. Ibu Mbing yang ingatannya menurun. Pak Tris yang sakit harus cuci darah. Dan Pak Min, jamah Tuhan dengan jamahan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa, bersyukur Kau telah menjamah Pak Gito. Kau telah menjamah Lili. Kau telah menjamah Ibu Bambang. Kau telah menjamah Pak Yusuf. Kau telah menjamah Wagini. Mereka telah Kau sembuhkan. Mereka cerita kepada setiap orang bahwa Yesus yang mampu
memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau akan memberkati kami karena Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu untuk kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.